Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas Excel. Di video kali ini kita memasuki ke pembahasan soal rumus ya teman-teman ya. Karena di video sebelumnya kita sudah mengulik soal basic-basic Excel atau tentang materi-materi dasar Excel, bagaimana cara pembuatan tabel dan seterusnya. Nah, di kali ini kita mulai masuk ke rumus ya teman-teman, yang dimana nanti Excel ini kan tentu banyak sekali nih rumus-rumusnya, dan rumus ini tentu akan sangat berfungsi nih di dalam penyusunan data, dalam penganalisaan data, ataupun pengolahan data ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang rumus range dan range between, yang dimana fungsi range dan range between ini sebenarnya hampir sama teman-teman, yaitu melakukan random data atau random angka, atau bahasa gampangnya pengacaan gitu ya teman-teman ya. Di sini kan sudah ada data nih teman-teman, data beberapa nama yang didasari dari beberapa fakultas yang berbeda-beda teman-teman. Nah, anggaplah untuk case kali ini atau kasus kali ini kita ditugaskan untuk mengelompokkan nama-nama tersebut di dalam suatu kelompok. Nah, dalam penyusunan nama-nama tersebut ke dalam satu kelompok, otomatis kan kita akan mendata nih, menyusun nih. Nah, ketika kita mendata satu persatu kan agak effort ya teman-teman, memakan waktu yang banyak. Nah, di sini fungsi range dan range between ini akan berguna nih teman-teman untuk pengelompokan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Nah, rumus range ini sebenarnya simpel teman-teman. Yaitu kita bisa tulis sama dengan range kurung buka dan langsung ke kurung tutup, sama dengan range kurung buka kurung tutup tanpa diisi sel ataupun fungsi lainnya, hanya sama dengan range kurung buka dan kurung tutup, lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini kita bisa double klik di pojok bawah kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, aku nggak tahu ya Excel mendapatkan angka-angka ini itu dari mana, aku nggak tahu. Yang tentunya angka-angka ini merupakan random. Nah, setelah seperti ini kita matikan dulu nih rumusnya dengan cara kita blok lebih dahulu, lalu kita copy, lalu kita paste value. Nah, paste value bisa seperti ini, atau kita klik di paste ini, lalu kita pilih yang paste value ini ya teman-teman ya. Nah, otomatis rumusnya mati. Kenapa harus di paste value? Kalau semisal kita tidak di paste value, nah semisal rumusnya masih jalan, ketika kita merubah nih, katakanlah Anang, kita tambahin Anang AD. Nah, angkanya akan berubah terus teman-teman. Lalu kita ubah yang Bobby menjadi Bobby BA. Nah, akan berubah nih teman-teman angkanya. Nah, maka dari itu kita matikan rumusnya. Kita copy CTRL-C, atau kita copy seperti ini, kita copy, lalu kita paste value. Nah, otomatis rumusnya sudah mati teman-teman. Di sini sudah tidak ada rumusnya. Setelah seperti ini, kita bisa gunakan fitur filtering teman-teman. Kita blok, lalu kita pilih filter. Nah, setelah terfilter, kita bisa gunakan sort small to large atau sort large to small. Terserah teman-teman pilih yang mana. Anggaplah kita pilih yang small to large ya teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini, yaudah tinggal kita kumpulkan aja nih data. Anggaplah ini ada ada 20 nama, berarti kita buat menjadi 4 kelompok ya teman-teman, berarti masing-masing 5 orang atau 5 anggota teman-teman gitu ya. Kita copy aja, lalu kita tempel di sini. Nah, kita copy lagi, kita tempel di sini, kita copy, kita tempel di sini aja, lalu kita copy, kita tempel di sini. Nah, anggaplah ini kelompok 1.
1 ke kelompok 2 ke kelompok 3 ke kelompok 4. Seperti itu teman-teman. Otomatis sudah tersusun nih kelompok-kelompoknya dengan secara random atau acak ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk fungsi rand ini ada banyak sih teman-teman. Teman-teman bisa gunakan seperti ini atau teman-teman bisa gunakan untuk menyusun suatu pasangan, katakanlah pasangan tempat duduk atau pasangan apapun itu, 22 atau berapapun, mungkin 22, 33 ataupun 44, hampir sama seperti ini untuk pola-pola penyusunannya. Bisa teman-teman sesuaikan dan eksplorasi sendiri ya teman-teman ya. Lebih seperti itu. Lalu apa sih bedanya rand sama rand between? Kalau rand ini tersusun dari beberapa nominal angka, mungkin ada yang 7, ada yang lebih dari 7 angka di sini. Sedangkan rand between ini hanya satu angka teman-teman, dan kita bisa 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 tentuin nih, bisa tentuin mau dari range angka berapa sampai ke berapa. Katakanlah kita akan melakukan sebuah penilaian nih teman-teman. Kita lakukan penilaian dari 20 nama ini. Katakanlah kita ingin menilai hasil dari kinerja nama-nama tersebut ya teman-teman. Kita bisa gunakan rank between untuk menilai secara random. Anggaplah semua kinerja nama-nama di sini itu sudah bagus semua teman-teman. Tetapi kita nggak mungkin ingin menilai 100 semua atau menilai 90 semua. Nah, kita bisa nih gunakan variasi nilai dengan menggunakan fungsi rand between teman-teman. Sama dengan rand between kurung buka, katakanlah nilai terendahnya 90, lalu titik koma sampai 100, kurung tutup, enter. Lalu kita double klik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan sudah teracak nih teman-teman untuk penilaiannya. Ada yang 99, ada yang 98, ada yang 100, ada 97 dan lain sebagainya. Untuk kita ingin mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil, sama teman-teman, kita harus mematikan dulu rumusnya agar bisa kita urutkan dengan filtering. Karena di sini masih jalan nih rumusnya teman-teman ya, masih jalan. Di sini kan masih rand between. Kita matikan dulu rumusnya dengan kita blok, lalu kita copy, lalu kita paste value. Nah, di sini rumusnya sudah mati ya teman-teman ya, sudah berubah ke nominal. Setelah seperti ini kita bisa urutkan nih teman-teman dengan cara sort small to large. Nah, otomatis akan urutan dari 90, lalu 92, 93, 94, 95 dan sampai 100. Seperti itu ya teman-teman ya untuk fungsi rand dan rand between. Mungkin untuk video kali ini mengenai rumus rand dan rand between cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tentu aku akan share mengenai rumus-rumus lainnya. Itu aja dari aku. Terima kasih.